Oke, suara saya bisa dengar ya? Oke. Baik, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin pada kesempatan hari ini yang saya kenalkan diri, saya Nur Hasni, saya asisten KSN temannya Pak Sumardi ya. Kami 6 tahun ya bersahabat bersama menjadi asisten KSN pertama ya, berjuang di Komisi Aparatur Sipil Negara pada waktu itu. Jadi saya tentu banyak juga hal yang bisa saya sampaikan. Tentu sebelum saya menyampaikan apresiasi terhadap buku yang disampaikan oleh Pak Sumardi. Yang saya hormati Pak Mardi ya, saya kenalnya Pak Mardi ini dengan sebutan Ki Mardi. Dia itu seperti guru bagi saya juga dan sebagai sahabat dan juga teman ya, selama 6 tahun di Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya berguru kepada beliau karena beliau itu dari audit ya, dari BPKP, jadi saya bukan dari BPKP, bukan seorang auditor, tetapi berdasarkan pertemuan dengan beliau, saya belajar banyak tentang bagaimana mengaudit. Awal pertama saya dengan Pak Sumardi, saya adalah 2 orang ya di Komisi Aparatur Sipil Negara yang melakukan melakukan penanganan pengaduan se-Indonesia dengan Pak Mardi berdua. Kami dari pengalaman belum ada pegawai waktu itu ya Pak Mardi ya. Kita melakukan berdua untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang paling banyak waktu itu adalah persoalan non-job ya dari ASN pada masa tsunami habis pilkada. Ini yang sangat menarik pada waktu itu dan ini pun diceritakan oleh Pak Mardi di dalam bukunya. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terlebih dahulu Dirgahayu ya Republik Indonesia dan juga Yaumil Milad ya buat Pak Mardi ya yang bertepatan dengan 17 Agustus juga hari ulang tahunnya dikenang semua bangsa Indonesia ya. Selamat ya Pak Mardi, emang betul nih seorang Pak Mardi ini adalah orang yang menurut saya sangat luar biasa ya. Dia betul-betul seorang yang saya kenal selama 6 tahun, bagaimana kepribadian dan lain sebagainya. Dia seorang yang baik ya, yang sangat termasuk juga keluarganya sangat kenal ya dengan saya. Pak, terkait dengan buku ini, saya mengatakan dalam kata pengantar ya di buku itu, saya mengatakan bahwa buku ini bercerita tentang bagaimana sepak terjang dari Pak Mardi ya selama 6 tahun lebih kurang di KSN, bagaimana dia mengkawal tentang manajemen ASN yang berbasis sistem merit, karena memang KSN adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi penerapan sistem merit, pengisian JPT, sistem merit dan juga penerapan kode etik, kode perilaku pada instansi pemerintah. Jadi Pak Mardi ini orang yang menurut saya sangat-sangat ini sekali dalam memperjuangkan ASN yang banyak sekali mengadu terkait dengan bagaimana mereka di non-job habis tsunami pilkada dan juga bagaimana mereka juga menerima perlakuan yang tidak adil dari sang penguasa ya. Tidak semua sih, tidak semua sang penguasa atau PPK yang berada di Indonesia itu yang tidak berlaku tidak adil, tapi ada juga yang baik ya. Kita juga menemukan sosok-sosok dan itu pun diceritakan oleh Pak Mardi dalam bukunya ya, bagaimana ada sosok PPK yang juga inspiratif, yang juga menjalankan sistem merit dengan baik gitu. Tapi banyak juga yang terkait hal-hal bagaimana kejadian-kejadian, persoalan-persoalan penerapan sistem merit di Indonesia ini memang sangat sangat jauh ya dari impian kita pada saat ini, karena memang baru 6 tahun ya, kurang 7 tahun Undang-Undang ASN ini diberlakukan. Tentu tidak mudah ya, karena memang selama ini orang dinena-bobokkan dengan persoalan, dengan pengangkatan pejabat itu dengan ya kedekatan, unsur kekerabatan, kedekatan, ada konflik of interest dan lain sebagainya. Jadi tidak mudah untuk merubah mindset, tetapi kita harus maju, kita harus tetap berusaha bahwa pasti akan bisa kita lakukan ya. Ibaratnya untuk mengikis batu itu, batu lama-lama juga akan ini ya, maksudnya akan muncul juga lubang-lubang dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini memang upaya yang luar biasa yang dilakukan ya terutama kami di Komisi Aparatur Sipil Negara. Makanya saya katakan Pak Mardian ini adalah the government ya, bagian ya, ada
merupakan orang yang juga satu di antara beberapa orang di Komisi Aparatur Sipil Negara yang membela tentang bagaimana nasib daripada ASN Indonesia. Ya memang tidak mudah bagi kami di Komisi Aparatur Sipil Negara untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh para ASN yang tadi yang merasa mereka juga menjadi korban dalam hal ini gitu. Karena memang menurut saya begini, beberapa persoalan yang Pak Mardi juga alami dan saya juga beberapa teman lainnya alami. Kadang-kadang memang teman-teman di daerah itu kayak buah si malakama gitu. Apalagi pada saat pilkada ya yang kita hadapi. Mau ikut serba salah, nggak ikut atau bersikap netral juga karirnya netral. Kemudian kalau tidak ikut nanti tiarap sejenak lah, apa 5 tahun, apa 10 tahun, itulah yang terjadi ya, itu fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan, dan itu juga Pak Mardi kupas ya, Pak Mardi sampaikan juga di dalam bukunya, dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Saya sangat salut dengan apa yang dilakukan Pak Sumardi. Saya punya pengalaman ya, kalau lebih kurang juga sama dengan Pak Mardi ya, seperti itu. Tapi saya nggak mampu nulisin gitu. Saya nggak mampu menulis ya. Tapi saya salut dengan Pak Mardi dan juga teman-teman ASN yang ada di seluruh Indonesia yang bisa menulis. Itu sangat luar biasa. Apresiasi sekali buat teman-teman yang berkumpul kemudian membuat sebuah karya yang sangat luar biasa, dan ini menurut saya adalah karya yang tidak akan pernah habisnya ya, ilmu yang tidak akan pernah habisnya, amal yang tidak pernah habisnya, karena buku yang dituliskan itu tentu akan menjadi legacy ya, akan dibaca dari generasi ke generasi. Sedangkan kita yang punya pengalaman tidak mampu nulisin, nah itu memang susah gitu. Tapi saya dengan adanya Pak Sumardi dalam 1 tahun aja bisa 2 produk buku, ini luar biasa menurut saya ya. Dan ini terus terang bisa memacu saya juga, Pak Sumardi bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman yang lain, saya yakin pasti akan bisa. Kita akan coba sedikit demi sedikit ya. Saya juga terinspirasi dengan Pak Mardi terkait dengan bagaimana menuliskan pengalaman-pengalaman yang sangat banyak yang berharga, bagaimana terutama di Komisi Aparatur Sipil Negara. Saat ini kalau Pak Mardi itu 6 tahun tuh menghadapi pengisian JPT ya, seluk-beluk tentang pengisian JPT, bagaimana pelanggaran, penyimpangan dan lain sebagainya. Kalau saya sudah beberapa divisi ya, ada beberapa unit di mana saya juga di bagian promosi advokasinya, di bagian sekarang di kode etik dan kode perilaku. Jadi sebetulnya banyak hal ya, mungkin pengalaman, dan tentu nanti bisa teman-teman di bengkel mungkin suatu saat saya juga bisa berkunjung atau bisa belajar banyak di bengkel narasi ya, untuk bisa ajarkan saya juga bagaimana saya juga bisa menulis ya. Mungkin seperti bagaimana mungkin pertama kali Pak Sumardi memulai, atau mungkin teman-teman lainnya memulai. Bapak dan Ibu, di dalam buku ini juga selain ada sepak terjang Pak Sumardi dan juga bagaimana dia menceritakan pada saat di PT UN ya, dia mampu juga untuk dalam arti mempertahankan, karena KSN pada waktu itu dianggap bersalah gitu loh, dalam salah satu, kalau nggak salah itu di Lampung, tapi alhamdulillah berjuang akhirnya kita menang di MA, dan ini pun adalah merupakan sepak terjang ya. Saya lihat Pak Sumardi basicnya bukan orang hukum, tetapi dia luar biasa ya, karena semuanya bisa belajar ya, belajar, yang penting kemauan untuk belajar. Dalam buku ini juga sangat bagus ya, kita baca, kita pelajari terkait dengan bagaimana Pak Sumardi berbagi pengalaman, berbagi pemikiran, bagaimana cara untuk melakukan pengisian JPT yang benar gitu. Bagaimana yang sesuai ketentuan perundang-undangan, kemudian bagaimana melakukan pengangkatan pegawai yang sesuai dengan ketentuan. Karena banyak yang terjadi karena ada rasa like and dislike gitu ya, suka atau tidak suka, padahal kan itu tidak bisa lagi ya. Apalagi kita juga seperti yang disampaikan Pak Ruslan, ini kan ada law enforcement, kemudian juga kita harus patuh dan taat kepada ketentuan peraturan yang berlaku, dan semua aturan ada, tentunya ketaatan ini perlu dijaga, dan Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi the quality assurance dalam penerapan sistem merit, pengisian JPT dan kode etik, kode perilaku di Indonesia. Kami sangat berharap ya, teman-teman penulis ya, yang lainnya yang sudah diberikan karunia menulis ya, itu bisa berbagi, dan suatu saat mungkin bisa menulis tentang banyak topik ya yang ada di Komisi Aparatur Sipil Negara yang